Biar dapat utama pada dimundur di belakang, bikin kopi dulu. Kopi yang hitam apa? Kurang disiapin. Uang saya masih ada. Uang itu uang yang kemarin yang bekas pijat itu jangan naik. Baik para jamaah masih talamin sama-sama dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama untuk mendengarkan tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Didi Subai. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang senantiasa selalu memberikan kepada kita dari berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dipanjangkan umur, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah, bersilaturahim, yang mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat yang mulia ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada para keluarga, sahabat, para atba'i tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada kita semua. Hadirin
yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Amin beserta jajaran, para ketua RT, bapak-bapak beserta ibu-ibu yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan umat Islam, dijadikan muslim, dijadikan keimanan, keislaman kita dengan wasilah sebab syariat orang tua kita Islam. Urang agama Islam pedah orang tua urang Islam, gitulah secara kasarnya. Mungkin bisa jadi urang teu agama Islam namun orang tua urang teu Islam. Disebut termasuk kena rizki imdad, rizki anu anugerah ti Allah. Karena berbagai macam rezeki itu banyak sekali. Ada rizki ikhtiar, rizki subut, anu ditetapkan ku Allah. Seperti setiap makhluk nu aya di alam dunia pasti direzekian ku Allah. Geus ditetapkeun. Aya rezeki ikhtiar anu wajib kudu diteangan. Wajib kudu diikhtiaran dengan cara kerja dan yang lainnya. Ada rezeki imdad anu memang teu dihayang-hayang, memang seperti kieu kajadian. Seperti anak presiden, kan hayang-hayang jadi anak presiden. Karena memang takdirnya seperti itu. Jadi intinya kita dijadikan muslim. Lamun dina bahasa Sunda, urang anak bapak, bapak anak aki, aki anak uyut, uyut anak udeg-udeg, udeg-udeg anak janggawareng, janggawareng anak puntung siur, gantung siur atau puntung-puntung teh gagang, siur-siur teh gayung. Jadi urang teh keturunan gagang gayung. Tapi lain gayung ayeuna mah tina plastik. Gayung baheula. Gagangna tina kayu, gayungna tina batok kalapa. Jadi intina mah urang keturunan tinu panjang tinu buleud gitulah. Teuing ka ditu nama keturunan saha? Keturunan Bani Adam. Terus orang dijadikan manusia ke Allah. Dijadikan manusia ke Allah. Manusia teh cek bahasa Indonesia. Lamun cek orang Sunda mah jelema. Kurang disebut jelema. Pedah merejel dina beuteuk emak disebut jelema. Lamun cek orang Jawa mah mungkin wong. Lamun cek orang Inggris naon? Human. Lamun cek orang Cina orang Prancis membrionemen, lamun cek orang daerah Cina koang dan yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berbagai macam menyebut manusia dengan berbagai macam sebutan. Manusia kene. Lamun mengikuti dina Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia itu menyerap dari bahasa Arab. Man artinya orang, nusia itu nasia. Mengambil dari pelupa. Jelema nu lupa poho, ayana di diri manusia. Aya kehilapan, kealpaan aya dina diri manusia. Maka disebut manusia, man-nasia. Man-nasia aya manusia. Disamarkeun majhul. Bahkan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut berbagai macam sebutan, seperti kadang-kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Qur'an dengan sebutan al-bashar. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Bashar disebut al-bashar. Kadang-kadang Allah menyebut manusia di Al-Quran dengan sebutan al-insan. Seperti di dalam surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, disebut insan. Di surat Al-Asr, wal asri. Allah bersumpah demi waktu, wal asri, innal insana, disebut dari insan. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan sebutan An-Nas. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat keberapa? 10 atau berapa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Terus di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Disebut An-Nas. Di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Terus kadang-kadang Allah menyebut manusia di dalam Al-Qur'an dengan sebutan Bani Adam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam. Qad litahqiq qad huruf nyata, pernyataan Allah telah memuliakan Bani Adam. Ia masih dinamo muqaddimah. Kalau kita kupas satu-satu, jika Allah menyebut manusia dengan sebutan al-bashar, dina sebut al-bashar berarti manusia itu sebagaimana yang pernah dibahas bahwa manusia itu adalah makhluk biologis. Makhluk nu loba kabutuh, loba kahayang, banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Seperti mana kebutuhan manusia banyak lah. Minum, makan, tidur, berumah tangga, kerja, hayang loba duit, hayang loba itu, macam-macam loba kahayang manusia. Karena disebut al-bashar, makhluk biologis, banyak kebutuhannya, butuh makan dan minum dan yang lainnya. Terus jika Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan al-insan, berarti manusia itu adalah makhluk psikologis. Makhluk anu terdiri dari ruh jeung jasad. Aya jasad, aya ruh, aya zohir, aya batin. Maka ada kewajiban dunia akhirat, kewajiban nafkah lahir, nafkah batin. Aya dunia, aya akhirat. Beda dengan makhluk yang lain. Seperti punten, kalau misalkan binatang lah. Binatang kalau misalkan mati, maut, paeh, kena hayamnya, buruk jadi bilatungan. Tapi manusia tidak hanya belatungan, tapi bertemu dengan balitungan, bertemu dengan perhitungan. Ada perhitungan akhirat. Dunia, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah untuk pepelakan, untuk mencapai karena hasil di akhirat. Persiapan untuk mencapai ke akhirat. Bahkan di dalam surat Al-Asri, wal asri, demi masa, Allah bersumpah memakai waw qasam. Wal asri, waw qasam jer. Waw qasam jer al-asri, muqasam bih majrur. Lamun dina ilmu nahu, demi waktu, demi masa. Bersumpah demi masa, waktu mah sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa diprediksi. Menurut BMKG musim halodo ayeuna. Musim halo tapi kadang hujan. Maka sebut lagi musim cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu kadang panas, lamun kasorena hujan. Terus tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang waktu itu membahayakan. Maka begitu banyak doa-doa sebelum berangkat, pemberangkatan minimal lah supaya orang diselamatkan ke Allah dengan wasilah doa, dengan wasilah sedekah, dengan wasilah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Cikeneh karena ngobrol jeung dulur ternyata lewat ke jalan meletak katabrak maut. Karena dia mah ngobrol waktu. Tidak tahu menahu judulnya tidur, ternyata tidur seterusnya meninggal. Sering terdengar sare cenah pas diudangkeun teh oya gabeh maut. Waktu. Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi masa.
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, rugi lolobana manusia. Lolobana rugi ketimbang untung. Dalam sholat saja, sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau kita kaji, kalau kita hitung-hitungan waktu saja. Sekali sholat 5 waktu, sehari semalam 5 waktu, sekali sholat 5 menit. Itu teh sholat geus pang ustadna, pang kiaina, pang santrina lah. Kadang-kadang aya sholat 1 menit setengah. Dina sujud lagi beleduk. Sampai Allah beleduk. Saking cepetna. Lamun sholat buru-buru make helm mah bisa benjol. Saking cepatnya sholat, kalau misalkan sholat 5 menit, sekali sholat 5 waktu, berarti 5 kali 5, 25 menit. Dikalikan hitungan hijriah 360 hari. Berarti berapa menit? Kalikan we ku ibu. 9.000 menit. Kalau dijadikan jam, 150 jam. 150 jam, kalau dijadikan hari, cuma berapa? 6 hari lebih. Sholat cuma 6 hari. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi kita berbuat ngagibah teanya. Kadi nganggurna. Terus macam-macam geus tiktokan teh, ngomeh HP teh macam-macam. Belum lagi hitungan-hitungan lain. Terus tidur. Kalau tidur ukuran kesehatan 8 jam. Padahal lo bating 8 jam teh ya. 8 jam tidur. Lamun dikalikan, kalau dikalikan 360 hari berarti berapa? 2.880 jam kita tidur. Kalau dibikin hari 120 hari kita tidurnya saja. 4 bulan kurang sarena hungkul. Genep poe ngan salat, belum lagi yang lain. Lamun bapak-bapak misalkan iseng-iseng lamun ronda sok main gaple. Sakali main gaple misalkan sajam. 300 kalikan 360 hari hitungan hijriah. Berarti 360 hari kah? 360 jam. 15 hari kita main gaple na hungkul. Genep poe salat 4 bulan sare. Sedangkan di akhirat itu ada mizan. Mizan itu timbangan. Lamun ditimbang cek malaikat eta taikeun tanaw genep karung salat taikeun. Eta naon 15 karung gaple. Beratan mana beratan kene gapleh ketimbang sholat. Masya Allah. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan lain. Tidur. Sekali tidur luar biasa. Maka ada satu literatur di negara luar, di Swedia. Swedia anggaran pemerintahan tahun 2006 dulu, 2006. 30% anggaran pemerintahannya dipakai nyubsidi masyarakat anu susah tidur. Karena 70% masyarakatnya sudah ketergantungan karena obat tidur. Berarti sarena teh kudu dibantuan ku pemerintah. Ngaran-ngaran di Indonesia, ngaran sare mah geus kudu diobrolkeun lah. Geus kudu dibahas. Kadang-kadang lamun keur Jumat ya, khotib keur khutbah, maung teh sararek. Saking geunahna eta. Tapi di negara lain beda. Karena disebut seperti tadi bahwa manusia adalah makhluk biologis, makhluk psikologis. Belum lagi manusia disebut an-nas. Ya ayuhan nasu budu. Wahai manusia. Jika Allah menyebut manusia dengan sebutan an-nas, berarti makhluk manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk naon? Sosial. Kadang-kadang kadang-kadang sial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Teu aya siapapun satu orang pun anu bisa hidup sosoranganan. Tidak ada satu orang pun. Tidak usah pekerjaan besar. Nasi yang kita makan. Berapa jasa tangan manusia anu aya dina satu suap nasi. Pakaian yang kita pakai, berapa jasa tangan manusia anu aya dina satu pakaian. Nasi minimal kita beli beras kata tangga di warung, sahanu ngagilingna, sahanu ngoyo, sahanu tandur, sahanu ngagiling. Tidak ada manusia anu bisa hidup sendiri. Begitu besar, walau jangan pun pekerjaan anu besar, pekerjaan yang kecil saja. Pekerjaan anu enteng, seperti tersenyum saja. Tersenyum kita butuh kubatur. Serige butuh kubatur. Kecuali lamun ibu-ibu, bapak-bapak bisa seri sorangan.
Kapangi jeung hayam seuri. Kapangi jeung tihang seuri. Mungkin disebutna kumaha. Maka disebut makhluk sosial. Dalam sebutan anu berbeda-beda tapi ada di dalam satu unsur disebut manusia. Kadang-kadang Allah menyebut di Al-Qur'an dengan sebutan Bani Adam. Seperti di dalam surat Al-Isra, walaqad karramna Bani Adam. Dan sesungguhnya telah nyata kami ciptakan, kami muliakan Bani Adam, manusia, anak Adam. Da urang mah keturunan anak Adam. Walaupun teori-teori baheula banyaklah, teori Darwin dan yang lainnya, bahwa manusia itu keturunan dari kera, timna monyet. Eta mah keturunan manehna we. Nyata telah memuliakan manusia. Disebut manusia makhluk Bani Adam. Anu kadituna wa faddalna ala katsiri mimman khalaqna tafdila. Dan Allah telah memberikan kelebihan anu sempurna terhadap manusia. Dina bahasana ge beda-beda. Dari bahasa lamun orang Sunda ngomongna kitu, orang Jawa medok, orang Medan, orang mana deui, Padang. Dari bahasa Indonesia saja 13.000 pulau di Indonesia, yang baru 3.000 pulau saja anu dieusian. Berarti masih kena loba pulau-pulau nu kosong. Dengan berbagai macam suku, dengan suku macam-macam, dengan berbagai macam bahasa, luar biasa. Tapi diikat dengan satu kesatuan disebut satu bahasa Indonesia. Diikat ku bahasa Indonesia. Sanajan orang mana, maka saya sebut bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Orang Sunda hiji, orang Jawa siji, orang naon Inggris wan, lamun hiji-hiji wawan. Dengan berbagai macam sebutan. Saya ayanan ada jamaah pengajian orang Jawa punten ya. Ini maaf ya. Biasa di mana orang Jawa makan medok bahasana. Walaupun sudah lama di Sunda, tetep we aya lentongna, medokna masih beda. Dina hiji mangsa si itu teu ngaji. Saya tanya, "Mas, waktu malam kemana enggak ngaji?" "Waduh, Pak Ustaz, mohon maaf. Saya kurang sehat tengarna awak." Tengarna awak. Oh, tengarna. Ai simbah kumaha di mah? Alhamdulillah li simbah mah ngeunah. Maksudnya sehat gitu. Kusebabnya gitulah. Jadi beda bahasa walaupun tetap lama, dina beledag-beledugna ge beda lah. Beda dengan makhluk, maka Allah memberikan kelebihan terhadap manusia, yufariqu bainal haq wal batil. Diberikan akal, bisa ngabedakeun mana nu baik, mana nu buruk. Beda jeung kambing, jeung domba, jeung sato. Kalau kambing mbe Sunda, mbe Jawa, mbe Medan, mbe Padang sok hijikeun, ngobrolna pasti sarua. Jeung mbe Sunda, mbe di Jawa ku mbe Medan, mbe kene wae. Jadi wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memberikan kelebihan terhadap manusia, disebutna Bani Adam. Manusia makhluk nu unik. Anu bener-bener unik. Dina setiap hari kedip panon urang sok anu pernah perhatikeun teu dina kiceupna panon urang. Berapa ribu kali, berapa ratus ribu kali sehari kita menghirup udara. Sehari kita berdetakna jantung, dek dek dek. Berapa kali detukan jantung? Kumaha carana mengisi detak jantung urang dina setiap hela napas diisi ku kalimah-kalimah Allah. Dina halis, dina waos, apal waos? Gigi. Kunaon beda buuk mah? Buuk jadi dina kulit, dina daging, dina rambut, dina kepala. Gigi jadi dina daging. Kunaon beda antara gigi dengan rambut? Rambut mah manjangan, ari gigi mah henteu. Sok. Lamun gigi kudu manjangan, huntu manjangan, berarti ke di warung-warung teh aya gunting huntu. Beda. Halis beda. Kumis beda. Dan yang lainnya. Dengan berbagai macam sebutan Allah menyebut manusia, ieu teh baru opatnya. Bahkan dina satu jenis manusia dijadikan dua jenis anu berbeda. Aya nu sebut An-Nisa, aya nu sebut Nisa, aya nu sebut Anis.
Lamun nisa mah berarti feminim, lamun anis mah maskulin. Aya mens, aya perempuan, aya woman, dan aya lain. Semua sebab berpasang-pasangan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam kurun 6 hari saja. Genep poe. Dalam tafsir nu lain dijelaskan 6 hari teh kumaha. Dengan pengisi-pengisinya. Dengan mahakarya Allah menciptakan langit dan bumi dan pengisinya. Begitu sangat luar biasa dahsyatnya kekuasaan Allah. Urang nyen kanang hayam saminggu teu beres-beres. Insya Allah kita meneruskan pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada bulan-bulan yang lalu menceritakan tentang adab-adabna dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Daily activity dari mulai kegiatan aktivitas kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 5 kali kita diingatkan kematian. Mari kita hitung. Sebelum tidur kita diingatkan mati dengan cara berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati sementara. Rek sare diingatkan maut. Bangun tidur kita diingatkan kembali dengan setelah bangun tidur langsung harus disambut dengan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang menciptakan hidur, anu ngahidupkeun ba'dama amatana, yang tadinya saya mati sementara tidur. Maka ruh teh lamun dikupas dina eta doa, dina tahqiqul manat ini hadis, aya ruh teh aya ruh hayat, aya ruh yaqzah. Ruh hayat lamun urang kaluar ruh berarti maut, hayat. Aya ruh yaqzah, keluar sementara dan akan balik deui. Ruh yaqzah itu lamun urang misalkan bermimpi ketemu dengan ini, berarti ruh itu bermimpi dengan ketemu sosok. Iya, maka lamun doa teh kudu bacaan, membaca bismillah, al-falaq, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, supaya nanti ruh yaqzah kita bila mana keluar bermimpi dengan yang baik-baik. Ditambah dengan doa. Maka sok ada bahasa orang tua dulu, ngahudangkeun budak teh ulah langsung digareuwah. Sebab bisi can kumpul lelembutana cenah. Padahal memang lamun dikupas dari karya para ulama, ternyata coba lamun hudang sare digareuwah, digebrag, pasti celongak celingeuk. Karena begitu kaget saraf-sarafna can kumpul kabeh. Maka disambutlah dengan bacaan doa. Terus kita diingatkan kembali di dalam selama 24 jam untuk mengingat kematian. Setelah sholat takbir ya, membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Diingatkan lagi kembali mati. Diingatkan orang maut. Terus dina tahiyat ada kesunahan hayat setelah fil alamina innaka hamidum majid. Disunatkan hayat membaca doa. Di antara doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Diingatkan deui maut. Setelah sholat kita pun diingatkan kembali kematian. Lamun sok istighfar setelah sholat kasunahan di antara sampai antas salam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimati wa mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Diingatkan di kematian. Jadi kegiatan dari mulai tidur sampai bangun tidur kembali, dari mulai tidur, kasunahan sebelum tidur teh ngeprak-ngeprak,
Sebagaimana dina bab pertama dina Bidayatul Hidayah, kegiatan aktivitas sehari-hari, dina al-qismu ulal fit ta'at, dina di dalam cara ketaatan ke Allah. Sebelum tidur teh bentuk ibadah banyak. Kasunahan di keprak-keprak, di kebutan, di naon sebut, lamun orang tua kita sok make sapu nyerenya, kadang-kadang sapu kaung dikeprakan. Karena di dalam kasunahan itu kenapa? Bisa jadi bisa aya kalajengking nu ngarengkol, orai nu ngarengkol. Tapi lamun dikeprakan mah. Karena bekas kita tidur itu ada sel-sel kulit mati anu pernah nararempel di dinya. Bisa ngahambat karena pori-pori. Intinya untuk kesehatan kembalilah maka sabatu alaiya maktasabat. Kasunahan menghadap arah kiblat atau tempat ke arah jenazah yang hareup, kasunahan tidur. Disunatkan lagi kita tidur karena nyangigir ke sebelah lambung kanan, nyangigir. Makruh tidur sambil nangkuban, ulah telentang teuing. Gitu. Lamun nyangigir kudu ke sebelah kanan menghadap arah kiblat. Makruh berarti ada kemakruhan bila mana berlawanan dengan kasunahan, berarti ada makruh bila mana salat bertentangan dengan kasunahan. Salat yang harus kaki ke mana? Kaki dulu deh. Ke selatan, kaki sebelah. Kalau kaki kita ada di kiblat. Ada adab-adabnya. Setelah sempat dibahas sebelum tidur, bangun tidur kita jangan langsung cengkat bangun langsung jalan. Diseimbangkan dulu. Begitu banyak sampai kedokteran dari Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam sendiri meneliti tentang bangun tidur. Ternyata jauh-jauh hari Rasulullah SAW 14 abad telah membahas. Can aya penelitian. Bangun tidur itu kita duduk heula sampai beberapa minimal 30 detik lah. Supaya benar-benar peredaran darahnya lancar. Duduk terus berdiri karak jalan. Sok lamun misalkan bangun tidur langsung rigidik ka cai, beledag di kamar mandi ngageledag. Sering terjadi. Karena keseimbangan oksigen anu aya dina darah can nyampe karena otak kita. Dipompa darah urang ku jantung urang. Gagal jantung pakai ieu nya. Banyak masyaallah. Pakai ring. Nah, itu adab dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan begitu banyak soal kumpulan-kumpulan dina doana, masuk ke kamar mandi, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Enteng bacaan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Sebelum masuk teh. Keluar di kamar mandi, alhamdulillahilladzi ahyana tarik sare deui wae. Alhamdulillahilladzi at'amana eta rek makan. Setelah makan adhaba anil adza wa afani. Hampir sarua eta. Arek makan, bangun tidur sama keluar kamar mandi. Kadang-kadang ingat eta. Kadang-kadang aya anak kecil anu inget bacaan doana teh bodo arek makan. Arek makan. Naon do arek makan? Apal? Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana. Lain. Ma razaqtana wa qina azabannar. Dari sekecil doa, dari kurang jangan pernah menganggap enteng, anggap remeh temeh dina masalah doa. Dengan wasilah membaca doa bisa jadi orang anu rek niat jahat, dengan wasilah doa itu terjadi. Dengan wasilah doa, ada anak kecil bacana dengan eta, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bacana ngan apal eta nungkul. Dina hiji waktu teh budak teh kapanggih jurig. Balik tengah peuting ulin membalik ka panggih maca doa eta Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Setan teh kabur. Cik setan teh aing sieun rek didahar cenah eta ku budak. Saumur-umur aing cenah rek didahar ku budak leutik. Padahal cuma apalan doa eta hungkul. Dilanjutkan dengan pembahasan al-qismu tsani beres, al-qismu
Sani fi dinabil ma'asi, cara menjauhi tina larangan maksiat. Ilam anna dina sartoni sakuman pernah dibahas bahwa agama itu terbagi dua. Kupasan dina menurut Imam Al-Ghazali, ahaduhuma tarkul ma'asi wal akhir fi'lu ta'at. Yang pertama meninggalkan maksiat, meninggalkan keruksakan, yang kedua adalah menjalankan perintahan-perintahan Allah. Bahkan tarkul manahi huwal asyad, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang merusak itu lebih dahsyat, lebih susah ketimbang menjalankan ibadah. Lebih susah. Maka ada satu kaidah, daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak keruksakan itu lebih dahsyat, lebih utama ketimbang menjalankan kebaikan. Lamun aya paribasa, lamun orang teu bisa meuli, kudu bisa ngajaga, belum tentu orang bisa kabeli. Jaga nu aya. Ngaruksak mah gampang. Terus dina masalah pekerjaan, masalah hati, masalah wa'ain. Fa inna ma khalaqtu laka litahdi biha fi zulumat. Sebagaimana yang pernah dibahas di sekelumit ini, nikmat mata ciptaan Allah memberikan petunjuk kepada kegelapan. Dengan wasilah kita diberi mata, bagaimana caranya mata dari 24 jam harus sempat ditinggalkan karena hal-hal positif. Walau saatan sanajan 1 menit, 1 jam. Kudu pernah mata orang ditinggalkan karena Al-Quran dari 24 jam. Karena bakal mendapatkan sanksi bila mana dari 1 hari 24 jam mata orang tadi ditinggalkan karena Al-Quran. Masya Allah. Terus wal ain, pendengaran kita diberikan wal uzun. Fafadha an tasgo biha ilal bid'ah wal ghibah wal fasya wal haud. Pendengaran kita harus pernah didengarkan dari 24 jam minimal. Ulah 24 jam teh campleng tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat. Dina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Walisan, anu paling banyak pembahasan masalah lisan ketimbang mata dan tangan. Fa inna ma khalaqaka. Aku telah menciptakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan lisan, bahkan lisan mah lebih banyak yeuna bahayana. Ada istilah mulutmu harimaumu karena lisan, pedah letah tetulangan mulut teh diwongku hayu ngomong ka mana wae. Bisa jadi itu ucapan bisa menyakiti orang lain. Di antarana maknal ghibah an tadzkura insan bima yakrahuhu walau sami'ahu. Pan saya mah henteu ngomongkeun, saya mah cuman ikut mendengarkan saja sarua. Saya henteu pernah ngomongkeun cicing urang, tapi urang milu menyimak. Termasuk di antarana, termasuk satu golongan kene. Nah ini Al-Qismu Salis, pembagian ketiga di antara kitab Bidayatul Hidayah al-qaul fi adabi suhbah wal muasyarati mal khaliq subhanahu wa ta'ala mal khalqi. Penjelasan tentang beradab kepada Allah. Penjelasan tentang beradab kepada Allah dan adab bergaul dengan para makhluk-makhluk Allah. Para makhluk-makhluk Allah tidak hanya dengan manusia saja, dengan makhluk hidup, dengan alam. Urang ulah miceun sampah sembarangan belawang. Cenah piraku sampah sakeresek bisa jadi banjir. Kamu sakeresek, nu lain sakeresek, lamun sakapling kabeh 300 kakak, kabeh miceun ka cai, jadi 300 keresek. Encan orang bubulak, can orang gunung batu atuh numpuk. Maka kembalikan kana kesadaran fabin nafsi, kembalikan kana diri urang. Jadi di sini dibahasnya tidak mal khalqi, tidak dengan manusia saja. Dengan binatang, dengan hewan, dengan kucing, aya ucing teu puguh tendang, ngek. Teu puguh aya hayam teu salah, teu naon eta hayam di baledog. Pedah macokan masuk ke pakarangan urang. Ada adab-adabnya, etikana dengan binatang yang tidak membahayakan. Ada di antarana anu boleh kita perangi, di antarana seperti lamun misalkan ular sudah masuk ke rumah kita,
binatang-binatang melata anu membahayakan, setelah diusir tidak mau barulah eta namanya. Ilam, ketahuilah olehmu, mukhatab ghair muayyan, anna sahibaka alladzi la yufarikuka fi hadrika wa safarika wa naumika wa yaqzika. Temanmu yang sejati. Temanmu sejati hanyalah Allah. Tempat duduk kita, dia tidak pernah berpisah. Dia tidak pernah berpisah denganmu dalam keadaan mukim, dalam keadaan kita tidak kemana-mana, atau kita dalam perjalanan. Wa naumika, apakah kita sedang tidur. Wa yaqzika, atau kita terjaga. Teman sejati anu kudu aya dina hate urang adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa suhbah. Kita harus benar-benar duduk. Bal fi hayatika wa matika, bahkan dalam hidupmu dan matimu Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Sedekat apapun kita dengan kerabat, sedekat apapun dengan suami dan istri sehidup semati, bohong padahal mah. Aing geus maot mah ditinggalkeun. Bari bahasa teh nya. Wa huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Teman anu benar-benar bakal tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam keheningan malam, dalam keadaan galau, dalam keadaan senang. Hanyalah Allah, huwa rabbuka, dialah Tuhanmu, wa sayyiduka, dan Tuanmu, wa maulaka, wa khaliquka, dan yang menciptakanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Kapanpun kamu mengingatnya, dia adalah teman dudukmu. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisu man zakaroni. Aku adalah tempat duduk orang yang sedang mengingatku. Jadi tempat orang duduk, tempat orang berzikir, tempat orang sok mengingatkan kumacana pikiran dengan hati, sinkron antara hati dengan pikiran. Hati orang zikir ke Allah. Detak jantung orang dihela, napas orang ingat ke Allah, tapi pikiran kemana-mana. Kumaha carana? Maka beda lamun sholat dengan zikir. Lamun sholat itu hukumna makruh bila mana orang keur sholat, mata kita perem, pejam mata di dalam sholat, di dalam fikih tidak boleh. Tapi di dalam zikir itu ada adabna. Berusaha pejamkan mata, ana jalisuman zakaroni. Aku adalah tempat duduk di mana orang-orang yang mengingatku. Wa mahman kasara qalbuka huznan ala qasirika. Setiap kali hatimu merasa hina, setiap kali hatimu merasa sedih, merasa galau, loba dinya nyeri, loba banyak kekurangan. Ya Allah, uki kiamat, ya Allah kehidupan teh misalnya. Dengan kita menyebut nama Allah, Allah sangat cinta terhadap, bahkan di hadis qudsi, aku malu terhadap seseorang walaupun dia loba dosa. Cek malaikat, ya Allah, manehna mah loba dosa, aku malu. Manehna loba dosa tapi mengingatku dengan menyebut namaku. Lamun ku aku tadi tulung teh kumaha, tadi tolongan kumaha. Bahkan masya Allahnya, maka disebutna Allah maha segalana. Allah maha baik. Orang tidak pernah meminta, Allah selalu memberi. Orang tidak pernah meminta di dalam satu hari lah. Bahkan sabulan campleng, sabulan full kita tidak pernah ngadoa misalnya. Allah selalu memberikan kesehatan. Sedangkan siapa yang akan menyelamatkan kita dalam kesendirian kita di dalam alam barzah, di dalam alam kubur? Saeutik-saeutiknya orang misalkan dengan cara mengingat orang kematian. Suatu saat misalkan kita sering mendengar di Masjid Al-Amin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kurang ke rahmatullah, Bapak anu binti anu, alamatna sakieu di ieu. Suatu saat itu akan jadi keniscayaan kita yang akan dipanggil. Pasti diumumkan orang ge. Ibu anu bin anu mautna timati soledat. Masya Allah ya. Suatu saat kita akan bahkan siapa yang akan menemani kita kecuali amal-amal kita. Wa man kasara qalbuka huznan ala qasiri haqqo fi haqqi dini. Terlebih kita merasa diri kita banyak dosa, ya Allah. Abdi, aku merasa bahwa diriku begitu banyak dosa anu bergelimpangan. Dosa naon nu teu pernah dilampah ku abdi.
dosa gibah, dosa maksiat, dosa nasi Allah. Aku sangat mencintai terhadap orang yang mengakui banyak dosa. Karena aku akan mengampuni terhadap orang-orang yang mengakui dirinya berdosa. Kunaon iblis teu pernah dihampura dosana karena tengah rasa salah. Lebih baik kita merasa banyak dosa ketimbang kita merasa suci. Kadang-kadang orang disebut salah tidak sempurna salah, disebut benar tidak sempurna benar. Menang cilaka, menang kamusiban. Ya Allah, dosa naon? Iya ya Allah, sampai kiamat. Lamun dina ieu tidak diperkenankan untuk berkata seperti itu. Fa huwa sahibuka wa mulazimuka. Maka sadarilah olehmu, dia sering menemanimu di saat kita dalam kesendirian. Walaupun orang disebut si eta mah teu boga keimanan, belum tentu. Walaupun dia sering maksiat anu sangat luar biasa, pasti dia ada keimanan. Asal dia muslim, orang Islam lah, misalkan loba maksiat ka itu ka dia. Lamun teu percaya mahna boga iman, si eta tewak naikeun kano perahu kecil, alunkeun ke tengah laut, sosoranganan, pasti main ngadoa, ya Allah selamatkeun abdi, ai sorangan mah boga kasieun manehna ge. Berarti ada setitik keimanan pasti bakal dikejar ku Allah. Bakal diselamatkan ku Allah. Idqalallahu ta'ala karena di dalam hadis kursi yang lain, ana indal mukassirati qulubuhum minal ajli. Aku bersama-sama orang yang sedih hatinya karena aku. Jadi lamun orang keur sedih, ulah masang status, dina status nya. Ngadoa ka Allah karena Allah akan bila mana hati orang, karena Allah melihat hati. Innallaha la yanzuru fi qulubikum. Innallaha la yanzuru fi suwarikum wa amalikum lakin yanzuru fi qulubikum. Allah tidak melihat rupa dan harta. Allah tidak melihat rupa, mana nama rupana pedah we kieu, gitu tidak. Lakin yanzuru fi, tapi Allah melihat hati kita. Hati kita terus cerik misalkan ku Allah dilihat. Terus ulangi dengan zikir kepada Allah, sinkronkan dengan pikiran kita. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadhahu sahiban wa taraktan nas janiban. Seandainya kamu benar-benar mengenal Allah, maka pasti kamu akan menjadikan dia teman sejatimu dan manusia-manusia akan ada di belakangmu. Lamun orang mengetahui tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah akan mengecewakan kita. Anu selalu mendampingi kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan hidup, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan di rumah dan yang lainnya. Karena apa? Karena jika kita dalam kesendirian pastilah, ya Allah, harus dirutinkan dengan bahasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jangan dengan bahasa seperti itu. Fa illam taqdir ala zalika ala zillika ala jami fi jami auqatika. Jika kamu tidak mampu berbuat seperti itu di dalam semua waktu-waktumu, misalkan aduh saya mah banyak kegiatan, banyak aktivitas di sebagian waktumu, fa iyyaka an tukhli lailaka wa naharika an waqtitahu fihi maulaka. Maka sempatkan dari keheningan malam sekali saja. Maka janganlah kamu mengabaikan dalam satu malam. Walau saatan, walaupun dengan beberapa menit saja. Jadi kita jangan sampai mengosongkan malam atau siang dalam waktu yang benar-benar sepi untuk berduduk simpuh menghadap kepada Allah. Intina dalam satu malam teh kudu nyempetkeun. Teu bisa kitu atuh saminggu mah piraku, saminggu sakali, saminggu dua kali. Bahkan namun di dalam keterangan lain makruh hukumna dina sabulan tak pernah urang udang peuting ibadah ka Allah. Sabulan 30 hari campleng tidak pernah bangun malam. Utamakan karena memang kita misalkan paginya berangkat kerja, usahakan tidak harus sampai full dari jam 1 sampai subuh. Misalkan cukup dengan misalkan 2 rakaat sholat tobat, 2 rakaat sholat hajat, sholat tahajud, lalu tidur deui. Cukup seperti itu.
wa taladdadu ma'ahu bimunajatika lahu wa 'inda dzalika fa'alika an ta'lama adab suhbah ma'allah. Agar di saat itu kamu merasakan tentang kenikmatan hatimu bersua dengan Allah, bermunajat kepada Allah dengan cara-cara waktu-waktu tertentu. Malah pasti semua orang harus pernah menyempatkan untuk bisa menyendiri di keheningan malam untuk duduk bermunajat kepada Allah supaya hatimu merasa tenang. Supaya hatimu merasa tenang, merasa diri orang itu siapa? Dalam kudu harus pernah meneteskan air mata di tengah malam untuk memohon kepada Allah. Aduh punten. Rada karaos. Fa'alaika an tata'allama adabu suhbah Allah. Hendaknya kamu juga harus mengetahui tentang cara duduk bersama Allah. Tata cara adab-adab duduk bersama Allah. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan akan kita kupas satu persatu di antara yang 19 adab duduk bersama Allah. Di antaranya itraqur ra'si wa ghaddu tarfi wa jam'ul hammi. Di antaranya menundukkan kepala kita di hadapan Allah. Menundukkan kepala kita dalam duduk bersama-sama Allah. Memejamkan mata kita bila mana kita untuk hati kita supaya bisa bermunajat kepada Allah. Menyatukan perasaan kita antara hati dan pikiran orang. Wadaw musumti, selalu diam dan dalam berzikir. Usahakan dalam berzikir itu jangan sampai banyak robah. Pasti tidak akan pernah karasakan rengit ngegel. Nyamuk untuk menggigit kita pun tidak akan terasa. Nyawa-nyawa lintuh eta si rengit. Wa sukunul jawarih, dan menenangkan anggota tubuhmu. Jangan banyak gerak. Tidak harus lama-lama, misalkan 5 menit. Mendeteksi badan kita dari mulai saraf-saraf kita, wa mubadaratul amr, semangat menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara berzikir kepada Allah dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Kenapa sebabnya? Bila mana kita keluar ruh di anggota badan orang diiringi dengan kalimat Allah, eta nu paling nikmat. Itu untuk apa? Untuk mengajarkan kita supaya ruh kita bila mana keluar dari jasad kita kaanter ku kalimat Allah. Kaanter, karena termasuk di antaranya husnul khotimah bila mana dalam keadaan menghembuskan nafas terakhir diiringi ku kalimat Allah. Itraqur ra'si wa ghaddu tarfi wa jam'ul hammi, dengan kita merasakan bahwa diri kita hina. Banyak dosa ya Allah diriku ya Allah. Dosa abil lupa pisan ya Allah. Diringi dengan derayan air mata dan diucapkan lapan Allah. Anu kaditu nama Allahu. Kita namanya kadituna kupasan-kupasan terakhir. Yang penting lapan Allah. Allah pernah lepas dina ucapan-ucapan kalimah-kalimah nazikir orang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghembuskan nafas terakhir dan ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mangga sasarengan. Ya Allah biha, biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istajib lana ya Allah. Amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.